Oke, langsung dimulai dengan membaca seperti biasa juz amma. Silahkan dibuka dan dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sebelum saya absen, sebelumnya silahkan disiapkan. Siap, gerak, mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat. Saya absen dulu. Hari ini jam pertama sampai ke 8 ya. Pelajaran apa hari ini? Ya, dasar program keahlian animasi. Saya absen dulu. Aditya Salman, Afifatun Nisa, Alia Fariska, Askia Ramadhani. Izin apa ini? Acara keluarga. Belum izin ke saya ya? Itu belum punya WA. Nggak punya WA. Oh ya. Bangkit Rizky, Bilki Zahra. Baik, hari ini kita akan mempelajari ya. Baik, dalam pembuatan film animasi ya, atau kalian akan membuat film animasi, yang paling penting adalah pertama, terutama untuk 3D ya, ide storytelling. Ide dan storytelling. Ide itu dari mana ide? Dari otak. Iya benar, dari otak ya. Kemudian storytelling, apa itu storytelling? Iya, menceritakan. Ya, kemudian penulisan naskah. Penulisan naskah berarti berupa apa? Kalau naskah dalam animasi atau naskah dalam drama itu tertulis dalam bentuk storyboard nanti setelah penulisan naskah. Tertulis dalam bentuk dialog, teks ya, adegan-adegan yang akan dimunculkan atau dilayarkan atau akan dibuat. Nah, ini penulisan naskah. Kemudian storyboard. Storyboard itu apa? Gambaran ya. Karena kita itu animasi dan kita itu memunculkan sebuah gambar ya. Jadi bukan acting, tapi apa? Gambarnya yang acting. Maka kita memerlukan storyboard untuk sebagai gambaran-gambarnya. Kemudian modeling ya. Modeling ini termasuk inti untuk pembuatan film animasi 3D. Karena kalau nggak ada modeling, ya nggak ada modelnya ya. Kemudian apa itu ide? Ide merupakan gagasan yang timbul sebagai hasil dari proses kreatif yang pastinya keluar dari mana? Otak kita. Terus otak kita biar banyak ide itu apa? Ngapain? Berpikir, oke. Semua mikir dong pasti, ya nggak sih? Orang yang mempunyai jiwa, mempunyai otak dan yang penting bukan gila ya, dia pasti akan mempunyai berpikir karena punya akal ya, kecuali hewan. Tuh. Kemudian
Ini menggali ide. Apa sih yang perlu kita lakukan untuk menggali ide? Yang pertama adalah fokus dan pahami pada proyek yang akan dibuat. Kayak misalkan kita akan membuat animasi 3D, maka fokus. Oh iya, berarti saya harus membuat apa? Animasi. Oh, referensi yang saya cari juga harus tontonan animasi. Kemudian kalau pengen yang baik-baik ya nontonnya yang baik-baik. Ya, langkah konkret. Langkah konkret itu apa? Pasti, ya. Hal yang pasti untuk kita itu bisa mengembangkan ide, memanfaatkan sumber inspirasi eksternal, ya. Eksternal berarti apa? Luar. Ya, yang ada di luaran kalian, ya, di luar sekolah, di rumah, itu kan luar sekolah, ya. Silahkan dimanfaatkan sumber inspirasi eksternal. Kemudian tulis ide sekecil dan seaneh apapun itu. Misalkan kalian itu pernah tabrakan sama ya boleh. Ya boleh, seaneh apapun itu. Ayamnya tiba-tiba notol apa ya? Matuk ya. Ayamnya tiba-tiba matuk rambut kalian, ya kan? Kemudian tiba-tiba benjol, itu kan aneh ya. Nah, bisa itu menjadi sebuah inspirasi. Kemudian, oh iya, aku mau bikin animasi tentang ini, ditotol ayam. Ya, itu langsung ditulis. Karena kalau nggak ditulis biasanya lupa. Selanjutnya penulisan naskah animasi, ya. Kalau tadi kita sudah mempelajari ide dan storytelling, kemudian selanjutnya adalah penulisan naskah animasi. Nah, apa itu naskah? Naskah adalah seni dan keterampilan yang digunakan untuk menulis cerita yang akan diadaptasi dalam bentuk film, televisi, teater, atau media lainnya. Nah, naskah tadi berupa dialog atau mungkin ada waktu atau mungkin halaman. Nah, itu naskah. Kemudian format naskah. Format naskah silahkan ditulis langsung. Oke. Kemudian elemen-elemen dasar naskah. Ada scene heading, action, karakter, parenthetical, dialog, kemudian transition, kemudian extension. Nah, ini dia contohnya. Ya. Yang pertama scene heading, penempatan scene atau penempatan adegan. Ya, kita misalkan mau membuat adegannya itu ada di mana? Di luar ruangan atau di luar ruangan, di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan maka dia ada di in. Tapi kalau internal, kalau misalkan di luar ruangan maka ext. Tugas kalian adalah menggali ide. Apa tuh idenya? Storytelling. Ide dan storytelling, tugas kalian adalah membuat cerita. Minimal berapa? Minimal berapa karakter? 2 karakter. Ya. Minimal 2 karakter. Boleh nggak kayak misalkan benda kayak gitu, Bu? Atau misalkan buah, saya bikin karakter. Boleh, silakan. Atau misalkan kalian mau buat bis seperti Tayo, kemudian jadi karakternya adalah Tayo, silakan. Minimal 2 karakter namun yang bisa berdialog, ya. Silakan buat idenya, kemudian dibuat naskah. Silakan duduk di masing-masing kursi. Baik, sekarang perhatikan semuanya ke depan. Nah, kalau tadi itu ide, kemudian ide dan storytelling. Nah, sekarang, ide dan storytelling, kemudian kalian membuat naskah yang berisi dialog. Sekarang masuk ke storyboard, ya, storyboard. Storyboard seperti yang kalian tahu kelihatannya. Sebagai area berseri berjajar dari sebuah gambar sketsa yang digunakan sebagai alat perencanaan untuk menunjukkan secara visual, intinya adalah gambaran visual yang bersin-sin atau berkotak-kotak berurutan yang akan dibuatkan menjadi film.
Dari ide cerita kemudian dikembangkan menjadi naskah, kemudian setelah naskah jadi sudah ada beberapa adegan, kemudian dibuatkan menjadi storyboard. Setelah kalian membuat tadi naskah, ide kemudian dibuat naskah, sudah ada beberapa adegan, ya kan? Kemudian dibuatkan storyboard. Ya, dibuatkan storyboard. Apa tadi nomor adegan, scene-nya, scene keberapa, kemudian visual panel, kemudian penjelasan atau deskripsi aksi, ditambahkan duration. Jadi yang kalian ide cerita yang sudah kalian buat dibuatkan storyboard. Paham? Nanti contohnya saya kasih di grup. Sudah. Oke, lanjutkan. Silakan dikerjakan. Gitu ya Bu. Ide cerita yang udah dibuat? Di sebuah kali Mm-mm. udah bikin tapi aku belum itu lagi nunggu giliran. Kayak gini bener tuh. Bertukar. Oh ya, ini kamu meja sama tas ya? Iya. Oke. Jadi tas jadi meja. Oke. Berarti nasihatnya apa yang diambil di sini? Nasihatnya kayak mereka itu kayak awalnya merasa nggak diandalkan, nggak berguna, tapi setelah mereka bertukar ternyata mereka sadar bahwa mereka punya fungsinya masing-masing. Kayak jangan pernah insecure dengan benda apapun itu, karena mereka sudah punya fungsi masing-masing. Mereka juga bisa diandalkan. Emosi tambahin kebijaksanaan kali. Oke, ke yang mudah udah. Oh ya udah, ini udah mulai. Rael, mana cerita tentang Ini Bu, lampu di tengah hutan. lampu di tengah hutan? Ceritanya tentang Tentang ini persahabatan, misteri sama drama. misteri sama. Drama terus persahabatan. Oh, oke. Terus aktornya atau karakternya? Ada Raka sama Tomo. Raka itu karakternya kayak gimana? Raka itu seorang remaja kota yang butuh tempat buat yang lebih luas gitu. Terus dia pulang nemuin sahabatnya yang namanya Tomo. Akhirnya akhir mereka, cerita gimana? Mereka ke suatu hutan, terus di hutan ini dikenal hutan angker gitu loh Bu. Terus si Tomo ini bawa lentera yang konon katanya bisa menangkal makhluk gaibnya gitu. Oke. Di shoot dari sini. Shoot tugasnya. Langsung coba nanti Rael dibuat ini ya, storyboard. Iya. Oke.